Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas perbedaan antara wordpress.com dan juga wordpress.org. Oke, jadi mungkin masih banyak nih teman-teman yang masih belum paham kalau sebenarnya WordPress itu ada dua, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Oke, kita coba langsung aja ya, buka websitenya. Oke, ini sudah saya buka. Ini kebetulan wordpress.com. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat paket-paket yang ada di dalam wordpress.com ini. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki masing-masing. Kemudian ini adalah tampilan dari wordpress.org. Jadi secara garis besar wordpress.com ini lebih diperuntukkan bagi orang-orang yang nggak mau ribet. Kenapa? Karena wordpress.com ini sifatnya kita hanya perlu daftar di bagian sini nih, di atas sini, di pojok kanan atas. Kemudian kita login. Kalau udah daftar kita login, dan website kita sudah siap untuk digunakan sesuai dengan paket pilihan yang tadi di bawah itu kita pilih di wordpress.com ini, yang ini. Nah, kekurangan dan kelebihannya itulah yang akan kita bahas di video ini. Nah, untuk wordpress.org ini bisa dikatakan diperuntukkan, yang ini bisa dikatakan diperuntukkan buat orang-orang yang mau, mungkin bisa dibilang direpotkan. Kenapa? Karena di sini kita bisa custom tampilan website kita kapan saja. Bahkan kita bisa ekspor nih website kita lebih jauh lagi, lebih cepat, atau juga dari tampilan kita mau custom lebih diekspor lebih luas lagi gitu. Ini kita langsung aja ya. Seperti ini perbedaan wordpress.com dengan wordpress.org. Nah, yang pertama adalah dari segi hosting. Dari segi hosting kita lihat wordpress.com ini. WordPress.com ini sifatnya adalah WordPress hosted. Jadi apa maksudnya WordPress hosted ini? WordPress ini artinya ya kita bikin websitenya itu kan butuh tempat gitu, karena memiliki data, jadi butuh tempat untuk disimpan. Nah, semua data-data yang ada di dalam website kita ini ditempatkan di dalam servernya WordPress, milik WordPress sendiri. Nah, sedangkan untuk yang wordpress.org itu bisa dikatakan sebagai self-hosted. Self-hosted ini maksudnya kita sebagai owner atau kita sebagai pemilik website itu memilih itu hostingnya itu mau ditaruh di mana, data-datanya itu mau disimpan di sebelah mana, mau di dalam negeri atau mau di luar negeri, itu udah pilihan kita. Kalau wordpress.com itu udah mengikuti yang ada di WordPress gitu, wordpress.com ya. Kemudian selanjutnya itu poin pertama. Yang poin keduanya itu adalah nama domain. Nah, ini penting sebenarnya. Kalau pada wordpress.com, contoh misalkan saya mendaftar di wordpress.com. Nah, maka saya akan mendapatkan subdomain dari wordpress.com yang bernama ya nama saya, katakanlah uma.wordpress.com, seperti ini gitu. Sedangkan di wordpress.org domainnya kita yang pilih, kita yang menentukan nama domain kita itu apa gitu. Nah, kita pilih sendiri gitu. Itu jadi lebih luas dan lebih enak gitu, lebih fleksibel lah buat kita. Oke, selanjutnya adalah dari segi peraturan policy website.
Nah ini biasanya lumayan ketat nih di wordpress.com, karena contohnya gini, kalau kita pakai wordpress.com kemudian kita melanggar kebijakan policy tersebut, ya katakanlah di website kita ternyata mengandung judi atau segala macamnya gitu, nah maka wordpress.com ini dengan gampangnya dia tuh WordPress tuh langsung menghapus website tersebut. Udah main hapus aja, main delete aja, remove tuh langsung website kita tanpa info lagi ke kita. Jadi WordPress tuh udah nggak, ya apa ya, udah seharusnya kan info dulu lah, info nih bahwa Anda melakukan pelanggaran ini gitu. Nah di wordpress.com ini enggak sama sekali. Jadi dia langsung main banned aja, langsung diblok, langsung dihapus seluruhnya gitu. Nah sedangkan di wordpress.org ini tergantung dia mengikuti policy-nya hosting gitu. Jadi wordpress.org ini tidak, walaupun kita melakukan ya mungkin dikatakan memiliki pelanggaran gitu, tapi hosting fine aja gitu, nggak ada masalah, ya lanjut terus tanpa ada ban-banan kayak wordpress.com, kecuali dari beberapa hosting memiliki policy yang sangat ketat yang menemukan kita melakukan pelanggaran, kemudian kita akan dikirimin dulu warning letter nih dari pemilik hosting. Jadi nggak langsung main hapus aja kayak wordpress.com. Nah kemudian selanjutnya masalah customisasi. Jadi di wordpress.com ini customasinya terbatas. Kayak yang tadi saya bilang bahwa orang yang buat website di wordpress.com ini adalah orang yang nggak mau ribet, karena terima jadi dari pihak WordPress-nya. Jadi kalau suatu hari nanti baru kepikiran bahwa kita mau, contohnya kita mau menambahkan katakanlah subscribernya itu ada di tengah-tengah website, dibuat pop up gitu keluar di luar halaman begini, ya di wordpress.com itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan di wordpress.org itu yang begitu tuh bisa gitu. Jadi dia nggak ada batasan sama sekali, dia nggak punya limit untuk customisasinya, karena banyak banget nih pilihan pluginnya jika kita mau nambahin sesuatu di website kita. Selanjutnya ini adalah masalah kecepatan, speednya. Untuk wordpress.com ini untuk beberapa daerah mengalami slow loading, karena di wordpress.com kita nggak tahu nih, kan hosting kita serahkan sama WordPress gitu, kita tempatkan, nggak tahu nih kalau misalkan ternyata hosting kita ditempatkan di Amerika, ya sudah pasti kan jauh dari Indonesia juga. Nah karena WordPress itu punya server hampir di seluruh dunia, dan ketika kita daftar di wordpress.com kita nggak tahu server mana yang digunakan untuk website kita. Bisa jadi server yang kita gunakan ada di Amerika, di Jerman, atau yang paling dekat dari Indonesia itu adanya di Singapura. Selanjutnya di wordpress.org, kalau di sini kecepatan hostingnya itu tergantung dari pilihan hosting yang kita pilih. Jadi kalau misalkan website kita mau cepet, ya taruh aja servernya di Indonesia. Terus kalau misalkan pengen website itu cepet terus ya murah, ya taruh aja hostingnya ada di Singapura. Singapura ya tadi saya bilang adalah negara yang paling dekat dengan negara kita Indonesia untuk meletakkan hosting. Untuk hosting sendiri saya biasanya menggunakan Domanesia. Kenapa? Karena saya bisa milih hostingnya itu ditempatkan di mana, mau di Amerika, di Singapura, atau di mana, itu ada pilihannya. Kemudian ya nanti kalau memang mau cek, nanti linknya saya taruh di deskripsi di bawah ini. Kemudian ada juga nih hosting buatan hosting itu unlimited, ada di server itu ada di Indonesia, murah meriah, itu berlaku selamanya. Ada, nanti saya coba berikan linknya ada di deskripsi. Oke,
mungkin sampai di sini dulu kita videonya tentang penjelasan ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik adalah sebenarnya WordPress itu ada dua. Gunakan salah satunya dengan menyesuaikan kebutuhan kita, budget terutama. Kalau kita nggak mau pusing, monggo silahkan ambil wordpress.com. Paket personalnya kan sudah oke kok buat pemula. Tapi kalau mau mengeksplor lebih jauh soal website, pilihlah wordpress.org. Jadi mudah-mudahan semoga video ini bisa mencerahkan teman-teman semua tentang perbedaan wordpress.com dan wordpress.org. Jadi jangan sampai salah lagi nih tentang perbedaannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.